Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera. Tapi jangan cuma omon-omon. Betul. Kalau mau basmi koruptor, basmi semuanya. Jangan cuma koruptor yang kalian tangkap adalah koruptor-koruptor yang berlawanan dengan kalian. Giliran lawan politik korupsi ditangkap, tapi teman politik korupsi dibiarkan di dalam kabinetnya, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan video Habib Bahar dalam menanggapi salah satu statement Pak Prabowo, yaitu tidak ada di sini yang kebal hukum, ya saudara sekalian. Oke, seperti biasa Habib Bahar dengan kekerasan dan kesemangat ceramahnya itu menyindir daripada pidato Pak Prabowo, ya saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja. Saya Bahar bin Ali bin Smith, saya mengapresiasi. Belum 1 bulan Prabowo jadi presiden, tetapi Prabowo sudah memberantas judi-judi online, saudara. Kalau ada kebaikan ya kita bilang baik, benar. Kalau ada yang benar ya kita bilang benar, betul. Simple. Belum 1 bulan Prabowo menjadi presiden Indonesia, sudah banyak maling-maling rakyat, koruptor-koruptor yang ditangkap, betul. Betul. Apresiasi. Baik, bagus. Kalau dilihat dari pidatonya, Prabowo mengatakan ya, dalam pidatonya, bukan rakyat yang melayani pemimpin, tapi pemimpin yang melayani rakyat. Bagus nggak itu? Bagus nggak? Bagus nggak? Prabowo berkata, tidak ada yang kebal hukum. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Tapi jangan cuma omon-omon. Betul. Kalau mau basmi koruptor, basmi semuanya. Jangan cuma koruptor yang kalian tangkap adalah koruptor-koruptor yang berlawanan dengan kalian. Giliran lawan politik korupsi ditangkap, tapi teman politik korupsi dibiarkan di dalam kabinetnya, saudara. Ini namanya omon-omon. Tahu omon-omon? Jadi kalau memang Prabowo betul-betul mau memberantas korupsi, nggak ada urusan siapapun yang korupsi, siapapun, mau Tom Lembong, mau Anies, mau Mulyono, mau Megawati, siapapun, tangkap mereka, adili mereka, penjarakan mereka, karena mereka telah menyusahkan jutaan rakyat Indonesia, saudara. Itu baru namanya pemimpin yang adil, betul. Tapi kita belum tahu, kita lihat bagaimana ke depan, betul. Betul. Makanya ada orang-orang ngomong begini, Habib Bahar kalau Prabowo udah dilantik nggak bakal lagi Habib Bahar berani ngeritik presiden. Wah, banyak yang ngomong begitu. Bos, tanggal 20 Oktober pas pelantikan presiden, saya ceramah di Lampung yang hadir ratusan ribu orang. Ya, di situ saya bahas, saya bilang apa? Saya doakan Allah berikan kekuatan kepada Prabowo untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, jaya, sentosa, bangsa, negara, dan rakyatnya. Tapi ingat, kalau suatu saat nanti Prabowo membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, maka saya, Bahar bin Smith, orang yang pertama melawannya sampai titik darah penghabisan, saudara. Saya nggak ada urusan. Saya ini nggak ada urusan. Saya kemarin itu golput, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Andaikan Anies jadi presiden, terus khianati bangsa, khianati rakyat, andaikan Anies kemarin yang jadi, saya makan Anies. Saya ini nggak ada urusan. Makanya kalau Prabowo bilang tidak ada yang kebal hukum, ayo, rakyat lihat, masyarakat melihat, ayo. Kalau memang tidak ada yang kebal hukum, pertama, lihat menteri-menteri. Ketika menteri-menteri yang berada, kemarin ketika zaman Jokowi menjadi presiden, si Mulyono, berapa banyak menteri-menteri yang korupsi?
mau kau lindungi? Jangan, tangkap betul, penjarakan betul, bikin menderita betul. Sebagaimana lebih menderita daripada penderitaan rakyat, sebab mereka rakyat menderita, sebab mereka rakyat susah, sebab mereka rakyat pengangguran. Kalau memang jangan kau, jadi jangan sekedar gaulun bila amalin, ngomong tanpa berkata, apa berbicara tanpa melakukan. Jangan. Kalau apa yang kau omongkan gaulun diamalin, kalau ngomong ya lakukan. Kalau memang tidak ada yang kebal hukum, ya sudah, sana kau suruh KPK, kau suruh Kejaksaan Agung periksa Mulyono beserta keluarganya. Berapa banyak uang yang mereka korupsi, uang rakyat, uang negara. Tidak lanjuti, selidiki. Betul? Ini baru namanya adil, ini baru namanya pemimpin yang tegas. Kalau lawan politik tersangka korupsi, teman politik korupsi dibiarkan, ya ini namanya pemimpin munafik. Betul? Makanya wahai Prabowo saya sampaikan, coba ayo. Pertama, Fufu Fafa. Oke lah, saya nggak mau bahas masalah Fufu Fafa menyerang personal pribadi, itu urusan mereka. Yang saya bahas, Fufu Fafa pernah menistakan Islam di dalam akunnya. Betul? Betul. Kalau memang engkau ingin menegakkan hukum tajam di atas, tajam di bawah, maka jangan tebang pilih. Itu Fufu Fafa, engkau cari tahu, kemudian engkau selidiki. Kalau memang benar wakilmu adalah Fufu Fafa, maka makzulkan, tangkap dan penjarakan, saudara-saudara. Kadang-kadang ada urusan. Saya Bahar bin Smith nggak ada urusan. Semua saya sikat. Saya nggak ada urusan. Deddy Mulyadi saya sikat, Suswono saya sikat, dulu Megawati saya sikat, dulu siapa ini Sukmawati yang bahas masalah konde itu hina Islam saya sikat. Siapa lagi? Gus Muafik yang bilang Nabi Muhammad kompros. Tahu kompros? Bahasa Jawa kompros itu artinya jorok, ingusan. Saya sikat. Banser waktu bahas bendera kalimat tauhid, waktu kalimat tauhid bendera Allah dibakar, saya bahas. Semuanya saya bahas, semua saya bantai, nggak ada urusan. Mau Pak Banteng, mau Jokowi, mau siapa, semuanya saya makan. Saya selama benar, tidak ada yang saya takutkan, saudara-saudara. Manusia yang paling saya takuti cuma satu, saya punya ibu. Pulang dari sini, mau penjarakan saya, silahkan. Nggak usah nunggu ditangkap, saya yang datang. Jadi jangan. Apalagi mau pilkada begini. Mau pilkada begini, pejabat-pejabat itu butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Janji palsu, saya akan memakmurkan rakyat, saya akan mensejahterakan rakyat. Tetapi setelah jadi, bukan rakyat yang makmur, bukan rakyat yang sejahtera, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang sejahtera perusahaan-perusahaan asing. Kita bangsa, kita rakyat Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Makanya berarti kata Imam Ghazali tadi apa? Rusaknya negara, rusaknya rakyat karena rusaknya pejabat. Rusaknya pejabat karena rusaknya para ulama. Kenapa? Karena banyak ulama yang bungkam, banyak ulama yang diam. Termasuk kasus Suswono, banyak ulama yang diam, kiai yang bungkam, habaib yang bungkam, nggak tahu saya kenapa. Apa karena mungkin Suswono dari PKS kali? Kalau saya kan nggak ada urusan, mau kau PKS kek, mau kau PKB kek, mau kau P3 kek, mau kau PDI kek, mau kau Gerindra kek, mau kau Golkar kek, mau kau apa kek. Kalau kau nistakan Nabi, kau nistakan Islam, saya makan kau. Paham? Itu bahasa Sulawesi itu. Paham? Paham ya? Tapi kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada Prabowo. Karena kan kita belum tahu langkah ke depannya seperti apa. Tapi masyarakat menilai, betul? Saya tanya, kalian menilai nggak? Jawab yang keras, menilai nggak? Masyarakat menilai nggak? Masyarakat melihat nggak? Masyarakat menilai, masyarakat melihat. Kalau memang betul engkau berkata tidak ada yang kebal hukum, maka siapapun yang korupsi, siapapun yang melanggar hukum, siapapun yang melawan hukum, maka siapapun mereka, mau kawan, mau musuh, mau teman, mau lawan, mau saudara, siapapun, maka wajib engkau penjarakan dia. Kalau tidak, maka kami bangsa dan rakyat Indonesia akan bangkit untuk melawan sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan giliran Habib Rizik, Habib Bahar di penjara berkali-kali. Jadi jangan terulang lagi zaman Mulyono, betul? Jangan terulang zaman Mulyono. Jadi saran saya kepada Prabowo, siapapun yang korupsi, siapapun yang ini udah
nggak ada urusan. Mau Megawati kek, mau anak buah Megawati kek, mau Mulyono kek, mau Jokowi kek, atau nama Mulyono, Jokowi Mulyono, atau Raja Jawa, Raja siapa itu. Nggak ada urusan. Kalau mereka memang melanggar, terbukti, penjarakan. Itu baru saya akui jempol. Itu baru pemimpin yang tegas. Itu baru pemimpin yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Betul? Betul. Kalau Habib Bahar gimana, Habib? Kalau saya tetap berpihak kepada rakyat, saudara-saudara. Bahar bin Smith dari rakyat. Bahar bin Smith adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Oke, saudara sekalian, itu tadi ceramah Habib Bahar ya di dalam menyinggung sedikit statement yang sangat terkenal dari Bapak Prabowo, yaitu tidak di sini tidak ada yang namanya kebal hukum ya saudara sekalian. Namun ada hal yang sangat menggelikan di sini terkait dengan apa yang disampaikan dari Bahar bin Smith ini ya saudara sekalian, yaitu di mana sempat menyinggung dua nama ya, yaitu Mulyono dan Siswono ya saudara sekalian, yang memang sampai sekarang belum ditindak oleh Bapak Prabowo. Nah, ini yang tadi digaungkan oleh Habib Bahar ya, tangkap itu. Nah, jadi di dalam menangkap orang dalam kasus, apalagi ini kasus besar ya seperti korupsi, kita tidak serta-merta main tangkap saja. Pasti ada proses-proses yang memang sangat panjang sekali, karena ini berkaitan dengan karir seseorang, nama baik seseorang ya saudara sekalian. Ya memang semuanya akan diproses sama Pak Prabowo. Kita tunggu sajalah, kita percaya dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Bahar bin Smith tadi yang memang benar, tapi tidak sesederhana itu ya saudara sekalian. Tidak sesederhana bagaimana kita menangkap Pak Mulyono, Pak Siswono ya saudara sekalian, karena prosedur daripada penangkapan sebagai sehingga ditetapkan sebagai tersangka itu sangat-sangat bisa kita bilang sangat-sangat sulit ya, sangat-sangat panjang ya saudara sekalian. Nah, terkait dengan hal itu, Habib Bahar juga tadi sempat menyinggung daripada kinerja Pak Prabowo ya saudara sekalian. Ya, tapi sempat juga menyinggung tadi, jangan menangkap lawan politik saja. Akan tetapi daripada menteri misalkan yang disampaikan oleh Habib Bahar ataupun teman-teman politik Bapak Prabowo dulu itu tidak ditangkap juga gitu. Tapi saya yakin Bapak Prabowo itu memang bukan hanya menangkap daripada lawan politiknya, yang tentunya di sini dia terlibat kasus korupsi seperti Tom Lembong. Itu adalah tim suksesnya Anies Baswedan ya saudara sekalian, dan sekarang sudah dipenjarakan dan lain sebagainya. Dan Habib Bahar juga sempat menyinggung ada indikasi menteri yang korupsi yang dipelihara sama Pak Prabowo. Kira-kira siapa itu saudara? Saya yakin itu tidak ada yang seperti itu. Nah, terkait dengan hal itu menarik ya saudara sekalian. Terkait dengan korupsi ini ada beberapa hal yang yang masih menjadi ingatan kita. Korupsi, kasus-kasus besar yang ditangkap oleh Bapak Prabowo, salah satunya yaitu saudara sekalian, ini dari majalah Tempo ya, yaitu yang pertama mantan Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Jatmiko. Dan di sini Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menetapkan Luhur Budi Jatmiko ya, Direktur Umum Pertamina periode 2012 sampai 2014 sebagai tersangka dugaan korupsi pembelian tanah oleh BUMN itu. Yang beralokasi di kompleks Rasuna Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, milik PT SP dan PT BSU sebanyak 4 lot, ujar Wakil Direktur Tipikor Bareskrim Komisaris Besar Arif Adiharsa dalam keterangan resmi yang diterima Tempo Rabu 6 November 2024 ya saudara sekalian. Ini kasus yang pertama. Yang kedua dari mantan Direktur Operasi Produksi PT Timah Alwin Albar. Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Koba Kabupaten Bangka Tengah menuntut ex pejabat PT Timah Alwin Albar dengan pidana 14 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek pembangunan mesin pencuci pasir Timah. Lalu kemudian
Dalam tuntutannya, Jaksa Wayan Indra Lasmana menilai ex-direktur operasi produksi PT Timah itu terbukti bersalah dan merugikan negara sebesar 29,2 miliar, saudara sekalian. Sungguh nominal yang fantastis ya, saudara sekalian. Saya pribadi tidak pernah melihat uang sebanyak itu ya, 1 miliar pun kita tidak pernah. Lalu kemudian yang ketiga, masih dari Tempo, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan 2016 sampai 2017. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan 2016 sampai 2017, Prasetyo Budij Joho ya atau PB sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan prasarana Light Rail Trains atau LRT. Asisten Bidang Tindak Pidana kasus Apidsus Umar Yadi mengatakan PB terindikasi menerima aliran dana saat masih menjabat sebagai Dirjen Perkeretaapian. PB menerima setoran secara berkala ke rekening pribadinya. Nah, ini dilakukan di tahun 2016-2017 ya, saudara sekalian. Kemudian yang keempat, pengelolaan keuangan PT Indofarma TB. Nah, Kejaksaan Tinggi Kejati atau DKI Jakarta mengungkapkan peran sejumlah tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Indofarma atau TBK dan anak perusahaannya pada tahun 2020 sampai 2023. Sebelumnya, Kejaksaan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus itu, saudara sekalian. Ini uang negara yang mengalir ke rekening pribadi mereka, saudara sekalian. Nah, selanjutnya kita beralih ke Jawa Pos ya, saudara sekalian, dari Radar Jogja, yaitu baru sebulan menjabat Prabowo bongkar 7 kasus korupsi triliunan ya, dari impor gula hingga skandal emas PT Antam. Nah, ini yang viral ya, saudara sekalian. Oke, yang pertama yaitu dari PT Aset Pasifik. Kejaksaan Agung menggeledah dari dan menyita uang tunai hampir 1 triliun dari kantor PT Aset Pasifik ya, yang terlibat dalam kasus korupsi terkait Duta Palma Group. Perusahaan ini diduga melakukan korupsi dalam proses izin ekspor CVO yang menyebabkan kerugian negara dalam skala besar, saudara sekalian. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, korupsi dana desa. Nah, ini yang lagi gencar-gencarnya, saudara sekalian ya, dana desa. Tidak hanya mengincar korupsi di tingkat tinggi, kasus dana desa pun tidak luput dari pantauan. Kepala Desa dan Sekretaris Desa Talang Renah di Kabupaten Bengkulu Utara ditangkap atas dugaan korupsi dana desa senilai Rp780 juta ya, 780 juta yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa. Nah, ini sudah tertangkap ya. Lalu kemudian yang ketiga, kasus bebasnya Ronald Tanur ya. Ini memang kasus besar ya. Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya, pengacara Ronald Tanur serta mantan pejabat Mahkamah Agung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait vonis bebas Ronald Tanur, di mana proses hukum diduga telah disuap senilai 20 miliar. Mungkin ini yang ditemukan di dalam di dalam bunker hakim milik seorang hakim itu, di rumahnya itu emas batangan semua ya, saudara sekalian. Kita lanjut. Kasus yang keempat, korupsi proyek tol Padang Pekanbaru. Sebanyak 12 pegawai ASN dari ATR atau BPN diciduk oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat atas dugaan korupsi dalam pengadaan lahan untuk pembangunan tol Padang Pekanbaru yang menyebabkan kerugian negara senilai 27 miliar. Tidak ada yang sedikit ya. Kemudian yang kelima, PT Antam Tbk. Kasus besar lainnya menyeret PT Antam, di mana 6 tersangka ditetapkan atas dugaan produksi ilegal 109 ton logam mulia. Nah, ini luar biasa ya. Lalu kemudian kasus dana hibah NVCI. Anggota DPRD Solo, Kevin Pibiano,
terjerat kasus dugaan korupsi dana hibah senilai 122 miliar dari NVCI. Lalu kemudian kasus ini telah mengguncang publik, terutama mengingat dana hibah ini ditujukan untuk kepentingan olahraga nasional. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, kasus impor gula Tom Lembong. Nah, ini yang sudah dibahas hari Habib Bahar tadi ya, disinggung. Ini yang paling menggemparkan kita. Tom Lembong ini salah satu daripada mantan penulis teks pidato Bapak Jokowi ya, saudara sekalian. Dan sekarang tertangkap sebagai kasus korupsi ya. Impor gula. Kalau tidak salah ini pada tahun 2015 ya. Oke, kita baca. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kebijakan impor gula pada 2015. Nah, itu korupsi-korupsi pejabat yang sekarang sudah terbongkar dalam jabatan Bapak Prabowo yang kurang dari sebulan ini ya sekarang baru sebulan ya, dan banyak lagi kasus-kasus yang lain yang tidak bisa kita tampilkan di sini, saudara sekalian. Nah, menurut panjenengan semuanya, apakah kinerja Bapak Prabowo ini luar biasa atau ini hanyalah pencitraan, saudara sekalian? Kalau menurut saya pribadi, ya ini adalah kerja Pak Prabowo yang luar biasa tegas ya, bukan pencitraan, karena ini memang tugas beliau menjaga NKRI dari orang-orang yang ingin merusaknya, terutama melalui uang-uang negara ya, saudara sekalian, uang-uang kita, uang-uang rakyat. Oke, selengkapnya kita atau penonton semua, panjenengan semua, lihatlah, baca sendiri di artikel-artikel yang lain, itu banyak ya. Oke, mungkin hanya itu saja bisa kita sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.